kepadamu kami mau melambai sampai ke surga. Inilah anak-anakmu, engkau akan melihat setiap kami penuh dengan sukacita, mengucap syukur bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Mari jemaat, kami mau undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kita awali ibadah ini dengan kita bersama-sama berdoa. Silakan Bu Jack. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Ini kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Engkau memberi kelancaran ke tempat ini ya Tuhan, cuaca yang baik. Saya yakin Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau mau berbicara kepada kami, setiap dari kami pada hari ini melalui firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau menegur kami, menguatkan kami, menghibur kami melalui firman-firman-Mu Tuhan. We love you Lord, we cannot wait to be with you Lord, in Jesus name. Amin. Amin. Perlindungan Tuhan setia kepada anak-anaknya, kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada rekan-rekan, teman-teman, anak-anak sekalian. Saya memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita bersama-sama mengucapkan firman Tuhan yang terletak di Mazmur 135 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita datang di hadapan kemegahan Tuhan bersama-sama mau meria-ria dengan ucapan syukur, membawa hati dan membawa hidup kita. Mari kita berikan sorak-sorai yang terindah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Mengenang kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik ya Bapa. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Amin. Yesus baik. Yesus Engkau luar biasa Tuhan. Teramat baik. Katakan sekali lagi Yesus baik. Yesus baik. Ayo jemaat, mana suaramu? Kita katakan Yesus Engkau sangat baik. God, you are good Lord. Teramat baik. Yesus baik. Yesus baik. Teramat baik. Yesus baik. Teramat baik. Katakan sekali lagi, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Ya Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Teramat baik. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Tuhan kita baik, kita
kita mau datang dengan syukur, kita mau membawa hidup kita, apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, pengorbanan Tuhan itu di luar pikiran manusia. Dia membasuh dosa kita. Kita mau datang dengan segala penyembahan, bersyukur selalu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat, kita datang ke hadapan Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah Tuhan Yesus di dalam hidup kami ya Bapa. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Mari Tuhan Yesus, dengarlah kami Tuhan Yesus.
kepadamu ya Bapa. Kau terindah. Biarlah kami mau bermazmur Tuhan, sebab namamu selalu indah dalam kehidupanmu ya Bapa. Ku membawa hidup kami Tuhan. Membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu Bapa, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bapa, Engkau begitu baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami memberikan hati kami mau terus berusaha Tuhan Yesus menjadi yang terbaik, menjadi manusia baru. Engkau membasuh dosa kami Tuhan Yesus, Engkau membersihkan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami baharui hidup kami mau hidup selalu dalam rancangan-Mu Bapa. Tuhan, we want to honor You, we want to love You Lord, we want to give You our heart Lord, now and forever, because You are our Lord, You are our God, our mighty Savior, our Jesus Christ. Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have Your way in me. Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have Your ways in me. Yes, Lord. This is our desire, Lord, to honor You always, Lord, in all our life, Jesus. This is what I desire. This is my desire, to honor You, Lord, with all my heart. I worship You, I worship You always, Lord.
mau hidup hanya untuk Engkau ya Bapa. Benar Tuhan Yesus. Pegang komitmen kami ya Bapa. And I will live. Kami mau hidup hanya untuk Engkau Tuhan. And I will live for you. And I will live always for you Lord. Kami mau hidup hanya untuk Engkau Tuhan. And I will live. And I will live for you. And I will live, Lord. And I will live. And I will live. And I will live. And I will live. Come on, church. I will live for you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. I have decided, Lord, to follow you, Lord. Amen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back, Lord. No turning back. This is our commitment, Lord. The cross before me. The world behind me. No turning back. 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 No turning Jemaat dipersilakan duduk. For the helping hand. Appreciate it so much. Thank you. Coming in. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, before I deliver my message, the word of the Lord, I would like to invite Bu Yani untuk memimpin doa dan sebelumnya menyampaikan satu ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan nanti. Bu Yani, silakan. After Bu Yani reading the Bible and pray for us, I will deliver my message. Thank you so much. Sebelum Bu Jani membaca, kita hormati firman Tuhan. Mari kita berdiri kembali. Jemaat Tuhan, please stand and raise. Thank you. Silahkan Bu Jani. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
2 Corinthians 5, verse 17. Please, reading the front. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Doa ya. Mari kita berdoa untuk pembuka khotbah. Let us pray to start the preaching. Bapa yang ada di surga, Oh Father God in heaven, Engkau yang maha kasih, you are our beloved God. kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. We are come in front of you, God, with a praiseful heart. Engkau yang telah memelihara kami sepanjang minggu ini. You have blessed us all this week. Kami bersyukur untuk setiap napas yang Engkau berikan. We praise you, God, for every breath that you give. Setiap kesempatan dan setiap pelajaran hidup. For every opportunity and lesson of life that you bless us. Pada saat ini ya Tuhan, Today, God, kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. we surrender all our worship in your hand. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan Let what we are doing today dalam ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. in this worship, you love it, God. Berkati setiap pujian, Bless everything, doa, dan firman yang akan kami dengar. prayer and the word of the Lord that we will hear together, God. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, Let your Holy Spirit, God, work in the midst of us. menguatkan dan membimbing setiap kali agar semakin mendekat kepada Tuhan. Strengthen us, guide us, so from day to day we become closer and closer to you, God. Kami berharap agar dalam ibadah ini We pray that in this service, God, nama-Mu semakin dimuliakan your name will be glorified dan kami dikuatkan dalam iman. and we will be strengthened in our faith. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa In the name of Jesus Christ, we pray dan mengucap syukur. Amin. and we praise you, Lord. Amen. Amen. Beri Okay, kemuliaan be untuk seated, Tuhan please. Yesus. Silakan duduk. Silakan duduk, jemaat. Terima kasih Bu Yani Thank you, Ibu atas Yani. berkatnya. Thank you for blessing us. Ya. It's my honor and my privilege to be here to worship the Lord with all of you. Saya kalau di Amerika saya pakai bahasa Inggris. Kalau di Singapura saya pakai bahasa Mandarin. Di Indonesia tentunya kembali kepada Indonesia, tanah air saya ini. In America, I'm using English. In Singapore, I'm using Mandarin. In Indonesia, I'm using Indonesian. So just for you, I'm translating for our two guests from Singapore. Please welcome them, the two ladies and gentlemen here. Yes. Yeah. Thank you, Pastor. Yeah. Thank you for your kindness. Saya ingin sekali menyampaikan firman Tuhan dengan singkat. I want to deliver the message from the Lord in brevity. Hanya satu ayat, tetapi ayat yang sangat penting sekali bagi orang yang sudah percaya. Only one verse, but this verse is very important for the believer. Saya minta supaya ditayangkan, ya, Please. pendahuluan, please. Display the introduction. verse. Yeah. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Yani. 2 Corinthians 5 verse number 17 that have been read by Ibu Yani. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Yang lama sudah lalu, All things are passed away. tetapi yang baru sudah tiba. Behold, all things are become new. Rasul Paulus digerakkan oleh Roh Tuhan yang Maha Kudus Apostle Paul is moved by the Spirit of the Lord untuk menulis ayat ini kepada jemaat Korintus. to write this verse to the people of God in Corinthian.
Dan ayat ini bukan untuk orang yang belum percaya, tetapi yang sudah percaya Yesus Kristus menjadi juru selamatnya. This verse is not just for regular people who does not or who do not know Christ yet, but this Banyak verse is pendeta for khotbah memakai ayat ini untuk orang yang belum percaya. Itu oke, baik. a lot of preachers use this verse for people who doesn't really believe in Christ, but it's okay. Tetapi maksud asal dari Rasul Paulus bukan orang yang belum percaya, tetapi orang-orang yang sudah percaya. But the purpose of the Apostle Paul, this verse is for the people who already believe in Christ. Mengapa saya mengatakan begitu? Why I say that? Karena Rasul Paulus menulis dengan ayat ini, kata yang pertama adalah apa? Jadi. Because the Apostle Paul write this verse with the first word, become. Jadi siapa saja yang sudah percaya Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadinya, Therefore, for whoever who believe in Christ as Lord and Savior, jadi itu artinya sudah terjadi, sudah it's done already, you know that. therefore means it's already done. It's already happening. Jadi orang yang sudah percaya adalah orang yang sudah dijadikan orang yang baru oleh Tuhan. So whoever believe in Christ, he has already been made into a new creature. Dan kita semua orang yang sudah percaya itu artinya sudah jadi. We all who believe in Christ means we are already a new creature. Tetapi sayang sekali di gereja Tuhan banyak yang datang masih belum percaya. But sadly, so many people in the church of Jesus Christ Jadi still do not di believe. tempat gereja Tuhan ada dua jenis orang atau manusia. So in the church of God, there are two kind of people attending. Orang yang belum jadi, One who is not done yet. yaitu orang yang belum percaya. That is one who is not Tapi believe yang in Christ. dikatakan oleh Rasul yang sudah jadi. But the one who is mentioned by the apostle is people who are already done, who already becoming. Makanya mengatakan orang yang sudah jadi di dalam Tuhan Yesus. Therefore the verse says, whoever has done in Jesus Christ. Maka ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah percaya, bukan yang belum percaya. Therefore this verse is directed toward us who believe in Jesus Christ. Tetapi ada satu berita yang penting, yang belum percaya harus percaya. There is a very important news here. Whoever is not and believe in Jesus Christ, believe in Jesus. Dan pagi ini yang belum percaya, sesudah mendengarkan firmanan harus percaya. Therefore this morning, everyone who has not believed in Jesus yet, after hearing this, be in believe in Dan Jesus. kalau Anda sudah percaya, maka ayat ini akan saya teruskan. If you already believe in Jesus, I will continue with this verse. Jadi siapa saja yang ada di dalam Kristus, in Christ Jesus the Lord, Therefore, if any man be in Christ, the Lord, it's already done. he's already a new creature. He's already done. But you're still there. But you are still here at the church. Orang Amerika kalau saya ngomong, you udah dengar atau you tidur, are you there? Kalau di Amerika, if in America, if I preach in front of American, if somebody is like not listening, I will say to them, "Are you there? Are you waking up? Are you waking up? Are you still listening to me? Are you still listening to Are me? you there? Are you there?" All right. Yes, I know I'm speaking to the human being. You are there. Yes. Yes, Pastor. Jadi orang yang sudah percaya di sini dikatakan di dalam Kristus. So whoever believe is in Jesus Christ according to the verse. In di dalam bahasa Yunani, en itu artinya bukan tempat kalau dipakai di sini, bukan tempat, bukan tempat, bukan venue, not a venue. In Greek is not place. It's not venue.
Kita kalau ngomong kamu di dalam rumah, berarti di tempat, dalam rumah tempat. Tapi di sini di in bukan tempat. Usually if we say in the house, we are inside a house. But in here is not a place. Karena seringkali orang membaca firman Tuhan salah mengerti itu tempat. Bukan tempat, it's not venue. It's not locality at all. Often people, when he or she read this verse, think that it is a place, but it is not a place. It is a venue. Sorry, I'm tempted to speak English. I'm being tempted, darling. Di dalam artinya itu adalah hubungan, relationship. Listen carefully. In meaning a relationship. Seperti ikan harus di dalam air baru bisa hidup. Like a fish, it has to be in the water so this fish can be alive. Seperti manusia harus di dalam hawa oksigen baru bisa hidup. Like human, we have to be in the place where there's oxygen so we can live. Maka ikan di dalam air, manusia di dalam hawa oksigen, itu namanya in Christ Jesus, di dalam Yesus Kristus, itu hubungan. So fish in the water and human in the place where there's oxygen, where they can live. So in here is relationship. The sign of the cross is the center of relationship between God and man and man and man. Now listen carefully. Yes. Dan hubungan itu tidak boleh putus. And this relationship cannot be cut. Kalau putus tidak bisa hidup. If that relationship is cut, we cannot live. Itu artinya. That's the meaning of it. Saya jelaskan sedikit ya. I explain a little bit over here. Tuhan menciptakan ikan itu ajaib loh Pak. God created fish. It's a miracle. Kalau saudara mengangkat ikan itu dari laut ke tepi laut, ke daratan, if you take that fish out of the water and bring it to the place where there's no water, dan ikan itu mempunyai insting. That fish have instinct. Dia pasti loncat kembali ke air. The fish will be jumping around and return Karena dia back to the tahu water. dia tidak boleh pisah dengan air, putus hubungan dengan air. Because that fish knows he cannot be outside of the water. Karena di dalam air ada hawa. Because inside the water there's oxygen. Tanpa air, tanpa hawa, ikan itu pasti mati. Without water, with oxygen in the water, that fish Dan will ikan itu die. mencari insting, loncat, harus kembali kepada air. That fish has instinct, so jump, and return back to the water. Kalau Anda melihat ikan ditaruh di daratan tepi laut, lalu dia loncat ke daratan yang lebih jauh dan tidak mau kembali ke laut, itu ikan gila itu. If you see fish being brought out of the water, and then on the place where there's no water, that fish jump around looking for another place without water, that fish is a crazy fish for sure. Ikan itu punya insting harus mau ke dalam air. That fish has instinct. Di dalam air dia hidup, Inside water, that fish berpisah lives. dengan air dia mati konyol. Without water, they will die. Itu namanya ikan. That's fish. Nah, Tuhan menciptakan manusia lebih ajaib. God created us, human, with a lot more miracles than Ayo fish. kita adakan perlombaan ya, siapa yang kuat dan napas. Let's try. Who among us who can hold breath? Ayo mulai kita napas ya, saya kasih waktu 5 menit aja. If you can hold it long, then you. Kalau you nak napas 5 menit, air mukamu menjadi hijau. If you don't breathe for 5 minutes, your face turn green. Kalau kita mau teruskan lagi, nanti saya harus panggil ambulans. If we continue to hold breath, then I have to call the ambulance. Kalau saudara mentahankan tidak menghirup hawa lagi, itu saya tidak tanggung jawab loh ya. If you continue to hold your breath, I won't take responsibility on what happened next. Di dalam dunia orang yang bisa tahan napas itu orang Jepang. In the world, a person who can hold breath for very long is Japanese.
It's a Japanese. Bukan Japanese orang biasa. Not a- Itu orang latihan, yaitu gadis-gadis yang menyelam ke dalam lautan untuk memelihara mutiara. That's not the regular Japanese, but the Japanese, usually female, who are being trained to go inside the ocean to take care of pearl. Dia bisa menyelam karena dari kecil dilatih terus paling lama 15 menit. These people can go inside the water and hold breath because they were trained ever since they were a little kid for at least 15 minutes holding breath inside Mereka the nak water. menghirup, nak mengisap oksigen 15 menit. Kalau dia 15 menit tidak keluar dari lautan, mati dia. She can only hold the breath for 15 minutes. If after 15 minutes, this particular person doesn't show up again, then Maka she's Tuhan dead. menciptakan manusia tidak boleh lepas dari Hawa. Therefore, God created human. Dan yang lucu, kalau Tuhan bilang setiap kali you napas satu kali, saya charge kamu 500 rupiah, kamu nggak ada orang yang kaya loh. The funny thing Ingat is, if God says, every time you take a breath, I charge you 500 rupiah, then in this room, there is no person will have money. Dari kita dilahirkan oleh ibu, lalu menghirup satu kali 50 rupiah saja, you sampai hari ini tidak akan menjadi kaya loh. Ever since you were born from your mom womb, if God charges you 500 rupiah for every breath you take, none of you will have money. In Bukan your mouth. $500 loh ya, 500 rupiah. Not $500, 500 Semua rupiah. manusia hutang sama Tuhan. Every human owe to God. We all are the debtors. Yes, Pastor. Tanpa Tuhan nggak bisa hidup. Without God, we cannot live. Hari ini saya bisa hidup, saudara bisa hidup karena Tuhan. Say amen. Today we live because of God. Say amen. Saya mempunyai 7 saudara. I have 7 Hanya siblings. 1 cici. 1 sister. Semua lelaki. All of my siblings Saya are nomor male. 6. I am number 6. Semua saudara kami termasuk cici sebelum 65 tahun usianya semua meninggal. All my siblings before the age of 65, they all pass on. Maka saya sedia umur 60 sampai 65. Goodbye, my dear, my love. So I'm preparing from the age of 60 to 65 to say goodbye. Ajaib sampai umur 65 masih tidak mati-mati. The miracle is I'm over 65, I'm still alive. Umur 65 sampai 70 saya setiap hari menunggu dipanggil Tuhan sampai umur 70 nggak mati. From year 65 to 70, I'm waiting for God to call me back home, but I'm 70 and I'm still alive. Waktu saya umur 70 tahun di Amerika, saya retired, saya tunggu 75 juga nggak mati-mati. When I was 70 years old, I was in America. I was waiting for God to call me back home, but at 75, I'm still alive. Lalu 75 sampai 80 saya setiap hari tunggu dipanggil Tuhan. 80 tahun masih nggak mati. From 75 to the years of 80, to the age of 80, I'm waiting for God to call me back home, but Sampai hari ini saya umur 85 masih belum mati. and I'm now at the age of 85, I'm still alive. Maka setiap hari waktu saya bangun, tidur, berdoa, saya begini, Tuhan terima kasih dikasih bonus. So every time I wake up in the morning, I say to God, God, thank you, you give me bonuses. Setiap hari saya mengatakan, Tuhan terima kasih. Every day I say to God, God, thank you. Saya bisa menapas, I can breathe, God. saya bisa buka mata. I can see you, God. Biarpun saya serentengan tua, tidak bisa jalan bagus, tetapi masih ikut Tuhan.
Even though my walk is not perfect with my step, Dan sampai sekarang di mana-mana saya masih melayani di Amerika, di Singapura, di Indonesia. I praise God because even today I can still serve you, God, in Indonesia, Singapore, America. Karena Tuhan janji, barang siapa di dalam Kristus, Tuhan berkati. Because you promise, God, that whoever in Christ, you will bless this person. You are here because you are blessed, Amen. my dear. Amen. Praise the Lord. Kita semua di sini karena kita diberkati oleh Tuhan. Don't forget to give thanks to God every day when Jangan- you wake up in the morning. Jangan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan setiap hari kita bangun. Jangan dikira orang tua mati dulu, belum tentu. Don't think that the old people will die first. That's not the case. Saya banyak teman sudah baris dipanggil Tuhan satu-satu. I have a lot of friends who has been called by God one by one. Tetapi sampai hari ini Tuhan mengizinkan kita hidup karena kita selalu bersyukur kepada Tuhan. But today, God allow us all to live because we praise God and thank God every day. Lalu firman Tuhan mengatakan, jadi siapa saja yang di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. The verse says, whoever in Christ, that person is new creation. Manusia tidak bisa diservis, ingat ya. Human cannot be serviced. Remember that. Manusia yang lama, yang tua, yang berdosa harus diciptakan Tuhan kembali. The old people who are full of sin has to be newly created by God. A new creation, not a new creature. Now, a new creation. Now listen carefully. Dengarkan baik-baik. Ciptaan baru. May I repeat once again? Saya akan ulangi sekali lagi. We cannot be repaired, but Kita- we must be created once again by God. Kita tidak bisa diperbaiki atas dosa-dosa kita, tapi kita harus diciptakan baru oleh Tuhan. Sebenarnya saya pagi ini mau minta Bu Yani sediakan saya cangkir, saya apa itu gelas-gelas Do you Pak. still need it? Ya. Do you still need it now? Masih perlu Do sekarang? you have it? Ya, bisa ambil air satu cangkir? Ya, they're taking it. Saya memberikan saudara umpama yang sangat penting sekali. I will show you a very good illustration. So let's wait. The water is going to be here. Saya membutuhkan Let's wait. gelas. There you go. Yeah. Thank you, young lady. Beautiful Do you need the lady. water? Thank you, dear. Thank you, dear. Thank you so much. I appreciate it. Ini apa? Gelas ya? Can you see what in my hand is a glass? Bu Yani, saya pecahkan dulu ya. Saya pecahkan gelas ini. Boleh enggak? Oh ya sayang, jangan dong. Ini dibuat bukan untuk dipecahkan, Can I untuk break dipakai. this glass? No, I don't. I will not break the glass. Ya. It's Aduh expensive. dikasih air loh, lengkap ya. Yeah. Wow, it's so completed. Thank you very much. All right. Yeah, I like it. I like it very much. I like it very much. This is for me, not for you. Saya kalau jatuhkan ke tanah, pecah enggak? If I drop this glass Pecah tak? to the ground, will it break? Jatuhkan ke tanah, pecah enggak? Will it break? Ini gelas dibuat untuk dipecahkan atau untuk dipakai? Is this glass created to be broken or to be used? Maksud pencipta gelas ini adalah untuk dipakai, bukan untuk dihancurkan. The purpose of the creator of the glass is for the glass to be used, not to be Dipakai untuk apa, broken. saudara-saudara? To be used for war? Bu Yani, untuk apa? Ayo pintur, saya minum. What is the glass for? It's for drinking. Aduh, manusia kalau tidak ada air tidak bisa hidup ya. Can you imagine human without water? You cannot live. Katanya Bu Yani itu untuk minum, saya minum lagi. Ibu Yani mentioned this is for drinking, and I'll drink again. Saya tidak hati-hati pakai dia, satu hari jatuh, pecah. If I'm not careful in using the glass, one day that glass can drop and Kalau break. gelas ini sudah pecah,
bisa di repair enggak? Service enggak? If this glass broken, can it be repaired? Semua menjawab bisa atau tidak. Kalau saya pecahkan, you langsung dipulihkan kembali. Bisa enggak? Pasti nggak bisa. Tapi ada satu cara pasti bisa. If this glass break, can it be repaired so it become glass again? No. Dalam panas yang lebih dari 1000 dimasukkan yang pecah-pecah, diciptakan kembali. Bisa enggak? In the temperature above 1000 degree, Ini maksud Tuhan. that pieces of glasses be put again. Barang siapa di dalam Tuhan Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. If any man be in Christ, he is a new creation. Orang yang berdosa diservis telinganya nggak bisa. If a sinner being served, the ears cannot be. Orang yang berdosa ngomongnya pasti terus salah. If a sinner happen because of the way that person speak, he will do it all the time. Orang yang belum percaya, matanya lihat, seringkali mesti tidak sesuai kehendak Tuhan. Ingat itu. For people who doesn't believe in Christ, the eyes of that person will see things that God don't want the person to see. Hati manusia yang sudah rusak tidak mungkin direparasi lagi. The heart of human who is already broken cannot be repaired. You never can be done that way. Yes. But only one way for God. Tidak bisa diperbaiki, tapi hanya satu cara. Harus diciptakan kembali. You have to be. Lalu oleh Newly Tuhan created. diperbaharui, dipakai Tuhan menjadi alat yang ampuh untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Then God will use the new you to glorify God. Amen. Ini maksud firman Tuhan. This is the purpose of the verse. You pakai pendidikan, nggak bisa diservis dengan pendidikan. You want to use education? You cannot be served using education. Banyak orang lebih pinter berdosa. Ingat itu. A lot of people who are very smart, the smarter they are making Semua the sin. organ kita, hati kita, tubuh kita, semua kalau mau menjadi orang yang milik Tuhan harus diciptakan kembali. Every part of our body, if we want it to glorify God, then it has to be created new Itu by God. sebabnya Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, That is mati di atas kayu salib. the reason Jesus came 2000 years ago and died on the cross. The key word of Christianity is the relation between God and man, man and man. That's the sign of the cross. Listen carefully. Kunci kehidupan kekristenan adalah hubungan antara kita manusia dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka yang Tuhan disalibkan. harus mati digantung di atas kayu That salib. is why Christ must die on the cross. Dengan cucuran darah yang maha kuasa dan kudus. With the blood from Jesus, the Holy One. Dan orang yang berdosa, orang yang lama, pasti kembali kepada Tuhan. And people who are weakness and full of sin will Dengan return to iman God. kepercayaannya. Because of the faith, Dengan sikap hati yang bertobat. because attitude of repentance, Mengaku dia adalah orang yang berdosa yang sudah rusak. professing that they are already broken by Tidak sin. bisa direparasi servis oleh semua cara duniawi. Who cannot be repaired by any way of the world. Hanya datang kepada Tuhan Yesus di bawah kayu salibnya, percaya dan bertobat, dan Tuhan memakai itu dengan kuasa roh menciptakan kita semua menjadi orang yang baru. Only by coming to the Christ, in the crucifixion of Christ, a person can be created a new one through Maka ayat faith in ini Jesus Christ. mengkonklusikan dengan kata yang penting, yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. And this verse concludes with this very important sentence. All things are passed away. Behold, all things are become new. Saya memberi kesaksian yang terakhir, saya tutup. I will give you testimony before I finish this sermon. Saya adalah orang Kristen
generasi yang ketiga. I'm a third generation Christian in my family. Tetapi orang Kristen tidak bisa diturunkan. But Christianity cannot be inherited. Setiap Be orang inherit. yang mau percaya harus sendiri datang kepada Tuhan. Karena mama tidak bisa melahirkan anak Kristen, tidak bisa. Everyone who want to believe in Jesus Christ must come Saya in orang person to Kristen yang Jesus. generasi ketiga, tetapi waktu saya umur 16, saya percaya dan bertobat. I'm a third generation Christian in my family. At the age of 16, I repent of all my Yang sin. bikin gereja susah itu, yaitu orang yang di gereja itu orang Kristen tradisi, itu yang bikin kita susah. The problem in the church is so many people at the church is Christian by tradition. Tidak ada orang Kristen tradisi, itu namanya orang Kristen KTP. There is no such thing as Christian by tradition. The only thing is Christian by KTP. Dia bukan orang Kristen sejati, hanya bawa kartu penduduk. That kind of Christian is not the real Christian. They only bring some kind of identification card. Orang yang sungguh naik ke surga dipakai Tuhan, orang bukan yang pakai KPT, tetapi dia orang yang sudah percaya dan bertobat sungguh-sungguh. The Christian who will go to heaven is not Christian KTP, but Christian who already repenting to Saya God. punya engkau, kakak lelaki. I have older brother. Ya, saya nomor 6, dia nomor 5. I'm number 6, he's number 5. Hatterman. Sininya ada telur. Very strong man. Sininya ada telur, semua telur. The muscle is really good, all kind of muscle. Selalu angkat besi. Always weight lift. Kuatnya luar biasa. Very strong. Saya sayang, dia suka merokok. The bad thing is he's a smoker. Saya sebagai pendeta, meskipun adiknya selalu mengatakan, jangan merokok. As a pastor, even though I'm a younger brother of him, I always say to him, stop smoking. Kalau merokok nanti bisa nggak baik ya. If you continue to smoke, it will do bad thing to your body. Saya ngomong terus, dia nggak percaya. I continue to advise my brother, but he never believe. Karena dia kaya, dia buka pabrik aki mobil. Because he's rich, he has manufacturer of aki. Dan mulai kecil dia membuat aki yang paling tahan lama. Since little kid, he created aki. Dan dia berjuang mati-matian sendiri. And he is doing Sampai it dia in jadi, his own sampai dia kaya. until he become a rich man. Dan pembantunya banyak sekali ke dalam pabrik. he has Dia a lot- adalah bosnya, cukup. He has a lot of servants and employees because he's the boss at the manufacturing company. Saya sebagai pendeta selalu menasihatkan jangan merokok. Dia nggak percaya. As a pastor, I always advise him stop smoking, but he doesn't believe that. Dia bilang merokok nggak berdosa. He said smoking is not a sin. Banyak orang Kristen lebih berdosa dari saya. Dia yang ngomong loh ya. A lot of Christian is worse than me when it comes to sinning. Ya, banyak orang Kristen lebih jelek dari saya, artinya gitu. A lot of Christian is worse than me. Saya bilang, That's iya, what he iya, means. saya pendeta, saya ngerti. Orang Kristen belum tentu baik seperti kamu. Tapi kalau kamu tidak merokok, lebih baik, saya bilang. I said to him, yeah, I understand that because I'm a pastor. Ya, So- nggak percaya. Setiap hari di pabrik, Pak, baterai mobil aki itu harus pakai air keras loh. He doesn't believe. Do you know that aki in the car have to use some kind of hot water, HCl, Dan semua itu harus dibuat dari timah loh. and that's all has to be made from tin. Dan setiap hari dia pakai api supaya menjadi aki yang sempurna. And every day he must use Dan fire. pabriknya semua itu kalau bukan besi, bukan baja, bukan air keras, semua adalah metal. If it's not because of the steel, the hot water, the HCl, they're all metal. Pada suatu hari dia merasa gak enak, gak bisa napas. One day he feel not well because he cannot breathe normally.
Kita panggil ambulans, We call ambulance langsung dibawa ke rumah sakit. and we brought him to the hospital. Setelah diopname dan diperiksa, dokter bilang, stop smoking. After being treated, the doctor says to him, stop smoking. Lalu dia baik, pulang rumah. And he recovered, returned home. Banyak teman yang merokok, ngajak dia merokok. A lot of friends of him who smoke asked him to smoke again. Dan dia pergi kemana-mana, banyak teman, banyak dagang, banyak harus merokok. And with friends who are a lot, he eventually smoked again. Dan dia kembali merokok lagi. And he smoked again. Lalu saya bilang, dokter bilang, you udah boleh rokok loh. And I said to him, the doctor said you cannot smoke. Dia bilang, nggak bisa, dia bilang. And he I said, cannot help it. I have to do it. yes. Apalagi kalau rasanya hatinya tidak tenang, otaknya tidak tenang, dia harus merokok lagi. Because if something not well with my heart, I have to smoke again. Lalu di pabrik pingsan lagi dia. And then at the public, Dibawa ambulans lagi ke rumah sakit. pass out again. And then the ambulance Diopname, come. diobati dokter, baik. And then being brought to the hospital, given the Bisa treatment, napas. he's well Pulang again. rumah, Return home merokok lagi. and smoke again. Gak bisa putus. I said, Tus, Saya bilang 2 kali sudah cukup loh, jangan 3 kali loh ya. I said 2 times going to the hospital is enough. Kalau kamu tidak percaya, boleh coba If you don't believe, you can try it. merokok lagi. He smoke again. Itu namanya manusia. That's what we call human, right? Karena dia belum diciptakan kembali oleh Tuhan. Because he is not a new creation by God yet. Percaya tetapi tidak bertobat. Believe, but no Banyak orang repentance. Kristen nggak mau tobat-tobat lu. A lot of Christians do not want to Pada repent. satu hari pingsan 3 kali lagi. And one day, this kind of Christian will pass out. Ambulans lagi, Ambulance will come to you. opname lagi, Up, dokter lagi, treated in the hospital and Obat doctor lagi. again. And then medicine ditolong again. terus. Being helped all the time. Nggak bangun-bangun. Nggak bangun-bangun. And he never wake up. Saya nggak ngomong kalau you merokok pasti mati loh. Saya nggak ngomong gitu loh ya. I'm not saying if Enggak you loh ya. smoke, you will die. That's not what I'm saying here. Maksud saya, alangkah baiknya bertobat. What I mean is, it is better. Orang yang merokok itu To repent. selfish sekali loh. A person who smokes is very selfish. Saya bilang jangan uangnya dibakar sama api. I said- Nanti orangnya bisa dibakar sama api juga. I Saya said bilang. to him, don't use your money Tapi mereka nggak percaya. for fire because you can be going to fire Oh, too. uang They don't kecil believe. ini nggak apa-apa. And he said, it's Ya okay. kalau sudah merokok saya merasa enak. If I smoke, I Saya feel bisa good. tenang. I can be peaceful. Saya bilang jangan dong. I said, don't do it. Famili istri saya yang kaya di rumah merokok, kantornya di rumah, di mana-mana merokok. Akhirnya istrinya kena mati karena suaminya merokok. Ingat itu. I have a friend. The husband is a heavy smoker. The wife at home, the husband is doing it at home, and then the wife. Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan yang kekal. God has provided for you. Dan Tuhan menjanjikan bukan saja kita pada satu hari meninggal dunia ya, tetapi kita akan hidup dengan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. God has promised your way that if you go that way, you will be living forever with God. Mengapa Tuhan yang memberi yang sangat baik kita tidak mau menjalankan? Why? God has given us the best and we don't follow God. Tetapi kita keras hati maunya sendiri. But we harden ourselves and we do our own way. Why? Kalau pada suatu hari kita sudah mengalami yang susah dan parah, Then if one day we experience the hardness, tolong jangan menyalahkan Tuhan. then please don't blame God because of that Karena hardship. kita yang memilih Because, jalan sendiri. because we choose our own way. Dan Tuhan ingin menyelamatkan Anda dengan saya untuk hidup yang kekal. And what God wants is, He wants to save us. Satu For hari kita pisah dengan dunia yang fana. one day we will leave our world. Dan Tuhan janji membawa kita ke surga
yang bakah. And God promises to bring us to go to heaven Mengapa eternally. saudara nggak mau? Why don't we want Dan that? barang siapa yang sudah di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. If any man be in Christ, he is a new creature. Yang lama sudah berlalu, All things are passed away. yang baru datang. Behold, all things are become new. Tuhan pakai menjadi alat God use you as his tool. supaya yang gagah menjadi puas oleh So- karena janji Tuhan. So whatever is already good becoming even better because of God promise. To God be the glory. Semua kemuliaan untuk Pastor, Tuhan. would you please lead us in prayer? Thank Yes, you let's very do much it. for your Yes, I'm kind going to help. do it in. Okay. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan melalui doa kita menyambut firman Tuhan hari ini. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama putramu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Thank you. Engkau mengizinkan kami untuk memuliakan namamu melalui firman-Mu. Engkau mengizinkan kami untuk memuliakan namamu Bapa melalui urapan yang datangnya dari Roh Kudus-Mu. Dan urapan itu pula Bapa yang kami mohonkan untuk kami menghidupi firman-Mu ini dari hari lepas hari untuk kemuliaan-Mu. Bapa, biarlah Engkau melihat jemaat-Mu ini melihat ke diri mereka masing-masing. Akan bagaimana kasih-Mu yang begitu luar biasa itu. Menjanjikan setiap kami di ruangan ini untuk bersama-sama dengan putra-Mu yang tunggal di surga selama-lamanya pada saat-Mu nanti. Oh Bapa, biarlah jemaat-Mu ini tidak menyia-nyiakan janji-Mu itu. Biarlah atas dari urapan Roh Kudus-Mu mereka mengambil janji itu, menghidupi janji itu. Bukan hanya itu Bapa, pakailah mereka untuk memberitakan janji ini kepada sebanyak mungkin orang untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan itu. Terima kasih Bapa, Engkau izinkan kami untuk memuliakan-Mu dengan cara ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Thank you Pastor George. Thank you. Jemaat Tuhan tetap berdiri, kita responi firman Tuhan. Kita berjanji bahwa Tuhan, kami mau hidup sebagai ciptaan baru. Kami menyadari bahwa karena Engkau yang hidup di dalam kita, maka kita bisa. Sungguh besar anugerah Yesus. Sungguh besar anugerah dalam Yesus. Kasih surga yang tak tertandingi. Sukacita, kebenaran yang bebaskan. Kasih Yesus sempurna. Kasih sempurna, damai yang kekal. Harap
Well, we are going to continue our worship today with giving the best to our Lord. You all still gung-ho? I mean, you all still, what is the right word for that? Semangat. Mari kita semua masih semangat. Masih semangat, beri kemuliaan untuk Semangat Tuhan. memuji Tuhan. Kita semangat, bukan? Mari silakan usher untuk maju ke depan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang kau izinkan untuk kami lakukan atas urapan dari Roh Kudus-Mu untuk kemuliaan namamu. Kami akan lanjutkan ibadah kami ini dengan memuji, memuliakan-Mu Bapa, dengan memberikan yang terbaik yang Engkau berkatkan kepada kami, kembali kepadamu untuk Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan pelayanan-Mu di gereja-Mu TLCC ini. Berkati Bapa, transformasikan Bapa, kemuliaan-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan gereja-Mu TLCC. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang mau memberi melalui elektronik, QRIS ada di depan. Silahkan memakai QRIS yang ada di depan. Sambil diedarkan kantong kolektor kita, kita mau menyambut tamu-tamu kita. Hari ini banyak tamu-tamu. Meskipun yang sudah datang beberapa kali. Ayo kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Thank you, Reverend George, for coming back. And then we have two guests from Singapore. Do you mind standing up and just mention your name and then your wife's name, and it will be an honor for us. By the way, I'm back to Indonesia. I won't be here. All right, Pastor George, thank you. All right, praise the Lord. Thank you, brother and sister. Kalau Bu Dewi udah beberapa kali, tapi ada tamu di sebelah yang belum kan? Silakan berdiri berdua, dikenalin tuh Bu Dewi. Iya. Iya. All right, just clap your hand. Yeah, praise the Lord for him. Yeah. Yeah, namanya siapa? All right, yes, okay. Ada juga tamu yang mengisi kartu tamu, saya akan bacakan. Tapi kalau ada tamu-tamu lain yang belum mengisi kartu tamu, ini kesempatan untuk diberi tepuk tangan dan diberkati melalui doa-doa dengan mengangkat tangan. All right, okay. Tamu kita, Satya Datara. Silakan bangkit berdiri, Satya Datara. All right, praise the Lord. Silakan kembali lagi kemari. Ya, kita senang sekali, itu suatu kehormatan untuk kami di TLCC. Pak Satya, terima kasih banyak. Ada pengumuman beberapa. Yang pertama adalah minggu depan kita akan ada rapat urusan gereja. Jadi berbondong-bondonglah datang untuk anggota-anggota gereja. Kita akan memuliakan Tuhan, membicarakan pekerjaan Tuhan di gereja kita, meningkatkan itu semua, mempersatukan hati dan pikiran kita sehingga Tuhan semakin dipermuliakan melalui gerejanya TLCC. Amin. Datang semua, oke? Pengumuman kedua adalah saya diminta untuk membaca pengumuman ini. Petugas ibadah minggu tanggal 15 Februari, worship leader adalah Ibu Nita, singers adalah Ibu Fiona dan Pak Siswanto, keyboard adalah Saudari Sharon, gitar Saudara Joel, bass Saudara David, drum Saudara Chris. Beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan ini. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang terkasih kita, Pendeta Daniel Muksin, yang saat ini sedang melayani di gereja Tuhan di Siloam. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat. Terima kasih Bapa, untuk hari yang spesial yang Kau ciptakan untuk kami semua, jemaat-jemaat-Mu, untuk memuliakan-Mu Bapa, melalui kekuatan yang datangnya hanya dari Roh Kudus-Mu. Kekuatan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah Engkau ciptakan sebagai ciptaan baru Bapa. Izinkanlah kami untuk menghidupinya hari lepas hari.
Secara khusus Bapak, kami semua sebagai gereja mendoakan hamba-Mu Reverend George Sanusi yang sudah memberkati kami semua, memberkati gereja-Mu Bapak dengan firman Tuhan. Kau terus berkati beliau, keluarga beliau, pelayanan beliau, dimanapun beliau berada. Pakai Bapak untuk kemuliaan-Mu dan hanya kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami yang saat ini sedang melayani di gereja Siloam. Engkau berkati, Engkau pakai dia untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Oh Bapa, Engkau melihat pelayanan-pelayanan yang Engkau izinkan untuk kami miliki di gereja-Mu TLCC ini Bapa. Baik itu pelayanan besarnya yaitu ibadah kami di gereja-Mu TLCC, maupun pelayanan-pelayanan di tingkat care group Bapa. Kami ada 8 care group, maupun pelayanan-pelayanan di sekolah-sekolah minggu kami, sekitar 7 kelas yang kami miliki Bapa. Oh Bapa, Engkau pakai semua pelayanan-pelayanan itu untuk kemuliaan-Mu. Engkau berkati Bapa pelayanan-pelayanan itu dengan jiwa-jiwa baru Bapa, anggota-anggota baru Bapa, murid-murid baru Bapa. Oh, kami mohonkan itu Bapa kepadamu. Berkatkanlah itu kepada gereja-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan lain Bapa yang masih banyak lagi di gereja-Mu TLCC ini, termasuk pelayanan-pelayanan di rumah tangga kami masing-masing. Kami merindukan altar keluarga Bapa di setiap rumah tangga jemaat-jemaat-Mu. Buatlah itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu hari lepas hari. Altar keluarga Bapa, berkatkan kepada keluarga-keluarga kami. Juga Bapa, untuk pribadi lepas pribadi, urapi mereka Bapa, sehingga mereka boleh Engkau pakai untuk menjadi alat menyampaikan kabar baik Yesus Kristus ini. Bahkan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini boleh mereka bawa kemanapun mereka Engkau tempatkan di dalam kehidupan ini, untuk mereka sampaikan di orang-orang yang ada di sekitar mereka. Urapi mereka ini Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Oh, hancur hati kami Bapa melihat apa yang tengah terjadi, bencana alam yang masih terjadi. Banyak orang yang tertimpa bencana alam ini yang masih perlu dijangkau, dan beberapa hal lagi Bapa yang banyak dan memerlukan kekuatan yang datangnya daripada-Mu Bapa, sehingga kami sebagai bangsa dan negara boleh semakin hari semakin Engkau bawa semakin dekat kepadamu dengan apa yang Engkau izinkan terjadi. Berkati pemimpin dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang dasar. Engkau berkati semua Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk tempat di mana Engkau izinkan kami untuk memuji-muji, memuja-Mu, memuliakan-Mu Bapa, beribadah kepada-Mu. Hotel Aviari ini, Engkau berkati hotel ini Bapa untuk kemuliaan-Mu. Kalau Engkau izinkan pergumulan di dalam jemaat-Mu di gereja-Mu TLCC ini Bapa, Engkau punya maksud yaitu untuk kemuliaan-Mu. Tunjukkanlah kepada kami jemaat-Mu Bapa bahwa kemuliaan-Mu adalah tujuan dari pergumulan itu. Transformasikan pergumulan ini Bapa, sehingga menjadi kemuliaan yang nyata bagi setiap jemaat-Mu. Dan kami yang bersukacita atas berkat-berkat yang Engkau berkatkan kepada kami di gereja-Mu TLCC, pakai sukacita itu Bapa untuk kemuliaan nama-Mu dan hanya nama-Mu saja. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau lanjutkanlah aktivitas-Mu pada hari ini atas panggilan-panggilan yang datangnya dari Tuhan kepadamu masing-masing, mengetahui bahwa Tuhan kita melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, memberkati kita, menyertai kita, membimbing kita, dan Roh Kudus-Nya, Roh Kudus Tuhan itu memegang tangan kita, mencengkeram hati kita hari lepas hari untuk kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Harapanku Oh, betapa
Please have a quiet moment with God, and then we'll see you next week. Sampai jumpa minggu depan.